Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di pertemuan yang ke-112, masih di bab ar-rad 'alal munharifin an manhajis salaf fi asma'illahi wa sifatihi minal musyabbihati wal mu'attilah. Bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah dalam keyakinan asma' wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 174. Ya, kemarin kita sudah baca bahwa kelompok yang menyimpang itu secara garis besar terbagi menjadi dua, ya, mumatsilah atau musyabbihah, kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, kelompok mu'attilah, ya, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dua-duanya adalah, ya, kelompok yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan, meyakini dan menetapkan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa pula merubah-rubah lafaz ataupun maknanya yang benar, ya, tidak pula mempertanyakan bagaimana atau mengilustrasikannya, ya, tidak pula mengingkarinya, ya, tapi menetapkannya sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahaluhuran Allah azza wa jalla. Qala imamul a'immati wa nasirus sunnah Abu Bakrin Muhammad bin Khuzaimah rahimahullah, berkata imamul a'immah wa nasirus sunnah, ya, gelar, ya, beliau Abu Bakar Muhammad bin Khuzaimah, ya, yang dikenal dengan jazakumullah khairan Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Ibnu Khuzaimah seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, ya. Beliau digelari Nasirus Sunnah, pembela as-sunnah. Sunnah di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan imamul a'immah, ya, pemimpin para ulama di zamannya, ya, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, ya, beliau yang terkenal memiliki kitab apa? Sahih Ibnu Khuzaimah, termasuk ulama Syafi'iyah. Fi raddi 'alal Jahmiyah wa talamidhihim, ya, dalam membantah Jahmiyah dan murid-murid Jahmiyah. Siapa kemarin? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mimman za'ama anna itsbatas sifat lillah yaqtadi tashbih, yaitu orang-orang yang beranggapan bahwa menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini Jahmiyah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka beranggapan kalau
kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, itu artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, atau menuduh kita ini menjadi mujassim, ya, menjadi mujassim, ya, yang menjasmanikan Allah, ya. Wa nanqulu kalamahu mukhtasaran fi hadzal mawdu', ya, kita akan kutipkan secara ringkas perkataan Abu Bakar bin Khuzaimah, ya, perkataan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, ya, beliau ulama bermazhab Syafi'iyah, dan beliau punya kitab yang akan dikutip oleh Syekh Saleh, dan kita baca ini secara ringkas ini dari kitab At-Tauhid, ya. Ibnu Khuzaimah punya kitab At-Tauhid, ya, 2 jilid, ya. Dulu kita belajar kitab itu, ya, itu setiap sebelum asar dulu, ya. Alhamdulillah. Qala rahimahullah wa za'amatil jahmiyatu alaihim la'ainullah, ya, anna ahla sunnah wa mutabi'il athar al-qailina bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim al-muthbitina lillahi azza wa jalla min sifatihi ma wasafallahu bihi nafsahu fi muhkami tanzilih, ya, al-muthbit bainad dafatain wa ala lisani nabiyhi al-mustafa bi naqlil adl anil adl mausulan ilaihi, ya, musyabbihatan. Dan orang-orang Jahmiyah, ya, semoga laknat Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi turun kepada mereka, beranggapan bahwa atau menuduh bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah musyabbihah, adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal ahlu sunnah itu mereka disebut ahlu sunnah mutabi'il athar, ya, orang-orang yang mengikuti al-athar, Quran dan hadis, al-qailin bi kitabi rabbihim, orang-orang yang berpendapat sesuai dengan Al-Quran wa sunnati nabiyihim SAW, orang-orang yang berpendapat sesuai dengan sunnah nabinya SAW. Al-muthbitina lillah, ahlu sunnah itu orang-orang yang menetapkan bagi Allah min sifatihi, sifat-sifat ma wasafallahu bihi nafsah, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan sifat itu untuk dirinya fi muhkami tanzilih, di dalam Al-Quran. Al-muthbit bainad dafatain atau al-muthbat bainad dafatain, yang ditetapkan antara 2 sampul, wa ala lisani nabiyhi, dan yang ditetapkan melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa binaqlil adli anil adri mausulan ilaih, dikutip, diriwayatkan dari ulama yang soleh dan terpercaya, yang mengambil ilmu itu dari ulama yang soleh dan terpercaya, mausulan ilaihi, bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ahlu sunnah yang seperti itu, ya, ahlu sunnah yang mengikuti Al-Quran dan hadis serta ucapan para salaf, ya, yang pendapatnya sesuai dengan Quran dan hadis Nabi, karena mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sesuai yang ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, yang bersanad, bersambung sampai kepada Rasul SAW melalui para ulama yang saleh dan terpercaya. Oleh Jahmiyah dituduh sebagai musyabbihah, sebagai orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Jahlan minhum bi kitabi rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu. Kenapa orang-orang Jahmiyah dan murid-muridnya itu mereka menuduh ahlu sunnah itu sebagai, ya, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Karena mereka jahil terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi. Mereka jahil terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya.
wa qillat ma'rifatihim bilughatil ladzina balagathum bilughatil ladzina bilughatihim khutibna. Ya. Dan karena minimnya pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab para ulama, ya, yang dengan bahasa merekalah, bahasa para salaf, ya, kita ini ya diajak berbicara, yakni di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbahasa Arab, ya. Jadi ini akar masalah, ya, akar masalah, akar bid'ah, kejahilan terhadap Al-Quran, kejahilan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan minim, ya, pengetahuannya terhadap bahasa Arab, bahasanya para salaf bilughatihim, bahasanya Rasulullah dan para sahabat. Yang kita ini diajak bicara syariat dengan bahasa mereka, ya. Itu perlu menjadi catatan penting, ya. Kenapa orang-orang Jahmiyah itu menyimpang mereka menjadi Jahmiyah, ya. Dan penting sekali, ya, orang yang berbicara tentang Islam itu menguasai bahasa Arab, bahasanya Rasulullah dan para salaf, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi SAW, itu penting sekali, ya. Banyak kosakata dalam syariat yang menggunakan bahasa Arab itu, ya, menjadi krisis di tempat kita, ya. Duit haram misalkan, ya, duit haram itu banyak orang itu menganggap duit haram itu kalau hasil korupsi doang, ya. Tapi kalau riba bukan duit haram, kan? Jadi banyak sekali, ya, terjadi distorsi, ya, krisis bahasa, krisis istilah, ya. Akhlak itu hanya dipahami, akhlak itu kan bahasa Arab, ya. Dianggapnya akhlak itu cuman pergaulan kan. Orangnya nggak sholat, orangnya, ya, nggak pernah sholat, orangnya Ramadan yang nggak puasa, ya. Kalau sering nyapa orang, ya, ketemu orang nganggu cium tangan, wah ini akhlaknya baik. Nah itu termasuk krisis istilah itu, ya. Namanya orang ngaku Islam nggak pernah sholat, Ramadan nggak pernah puasa, Jumat nggak pernah Jumatan, ya orang akhlaknya bejat, itu bukan akhlaknya baik, ya. Nah, jadi ini akar, ya, kejahilan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi, minim pengetahuan bahasa Arab itu menjadi karena di zaman Ibnu Khuzaimah, ya, di zaman di zaman abad keempat Hijriah, ila anqal, padahal orang-orang yang apa namanya berpemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah itu kan orang-orang Arab, ya kan. Apalagi sekarang, bayangkan sekarang itu ada orang, ya, ada orang apa namanya getol menafsirkan Al-Quran, sementara dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti piranti-piranti ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Modalnya cuman apa? Bisa membaca Quran terjemahan, ya kan? Kalau membaca Qurannya yang berbahasa Arab juga, ya, gelatuan itu, ya, puntang panting. Tapi, ya, berani bikin pengajian-pengajian apa?
menafsirkan Al-Quran itu, wah, nggak kebayang itu. Terjemahan disyarah gitu loh kan. Terjemahan ditafsirkan itu. Ila an qala nahnu naqulu wa ulama'una jami'an min jami'il aqtar. Seterusnya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, nahnu wa ulama'una naqul, nahnu wa ulama'una jami'an min jami'il amsar. Ya, kami dan semua ulama kami dari berbagai negeri berpendapat inna li ma'budina azza wajal wajhan kama a'lamanallahu fi muhkami tanzilih. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi setiap waktu itu memiliki wajah, memiliki sifat wajah, sifat zat. Zat Allah itu memiliki wajah, sebagaimana Allah telah memberitahu kita di dalam muhkami tanzili, dalam Al-Quran. Ya, nah, sering kita baca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, fadzawahu bil jalali wal ikram, ay wasafahu. Ya. Dan Allah menetapkan, memberitahukan kepada kita bahwa wajah Allah itu memiliki sifat jalal wal ikram. Ya, memiliki sifat maha luhur dan maha mulia. Wajah Allah itu maha luhur dan maha mulia. Ya, karena ayatnya wa yabqa wajhu rabbika. Dzu marfu. Isim apa? Asma'us sittah marfu dengan waw. Dzu al jalali wal ikram, sebagai ya sifat bagi wajah. Wa yabqa wajhu rabbik, wajhu doma, dzu doma, pakai waw. Ya, dan abadilah wajah Allah yang maha luhur lagi maha mulia. Jadi kata Ibnu Khuzaimah mengingkari Asy'ariyah yang tidak setuju kalau Allah itu memiliki wajah, dan wajah yang Allah beritakan dalam Al-Quran itu bukan wajah Allah. Ya, oleh mereka dirubah tafsirnya. Ya, maknanya apa? Maknanya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu al-amal li wajhillah. Ya, lah amal yang ikhlas. Ikhlas katanya. Terus Allah punya wajah enggak? Satu mengatakan tidak. Karena kalau Allah punya, kita tetapkan Allah memiliki wajah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya wajah. Ya. Yang satu lagi, berarti Allah punya wajah enggak? Ya, dia jawab apa? Allahu a'lam bimuradihi. Enggak tahu. Ya. Terus apa arti ayat itu? Mereka katakan amal yang ikhlas lillah, dan abadilah amal yang ikhlas lillah. Dirubah. Ayatnya jelas-jelas menetapkan Allah memiliki wajah, dan wajah Allah itu menyandang sifat apa? Maha luhur dan maha mulia. Ini kata Ibnu Khuzaimah. Ya, kami dan seluruh ulama di berbagai negeri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang kami ibadahi itu, yang kita ibadahi itu memiliki wajah, sebagaimana Allah telah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran, dan Allah ya sifati wajahnya itu dzul jalali wal ikram, memiliki kemahaluhuran dan kemuliaan. Ya, wa hakama lahu bil baqa, dan Allah menetapkan bahwa wajahnya itu abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, abadilah wajah Allah. Ya, wa nafa'anhul halak. Ya, kalau Allah menetapkan bahwa wajahnya itu baki, tanya Allah wujud kidam bakok, mana dalilnya? Ya ini wa yabqa wajhu rabbika ini. Ya, yang artinya abadi, kekal. Ya,
maka berarti tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang, ya, tidak akan pernah halak, tidak akan pernah mati, sirna, hilang, tidak akan pernah, ya. Wajah Allah itu abadi, ya, bi abadiyatillahi azza wajal, bersama dengan keabadian Allah azza wajal. Wa naqul, ya, dan kita juga mengatakan innali wajhi rabbina azza wajal minan nuri wadh-dhiya'i wal baha'i malau kushifa hijabuhu au kashafa hijabahu la ahraqat subuhatu wajhi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Dan sesungguhnya wajah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu minan nur, memiliki cahaya, wadhiya, ya, wal baha, memiliki cahaya dan al baha, keindahan, ya. Dia itu terang benderang. Ini wajah Allah Subhanahu wa taala itu bercahaya, dia terang benderang dan memiliki baha, memiliki keindahan. Malau kasyafa hijabahu, seandainya Allah singkap hijab yang menghalangi wajah Allah Subhanahu wa taala, la ahraqat subuh, yang hijab yang menghijabi wajah Allah Subhanahu wa taala, la ahraqat subuhat wajhihi, maka kilauan cahaya wajah Allah itu akan membakar kulla syai', segala sesuatu, adrakahul basaruhu, yang dijangkau oleh penglihatan Allah azza wajal. Padahal segalanya bisa dilihat oleh Allah SWT, segalanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terbakar kalau Allah singkap hijab wajahnya dari wajahnya. Nah, ini kaidah, ya, ini kaidah, ya, rumus dalam mengimani sifat-sifat Allah. Ya, satu sifat apabila oleh Allah Subhanahu wa taala diperinci sifat itu, maka semakin memperkuat bahwa sifat itu benar-benar sifat yang hakiki, sifat yang benar-benar dan bukan majas. Ya, menolak majas. Ya. Tadi kan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka berlomba-lomba mengingkari wajah Allah, tapi Asy'ariyah malu-malu karena Asy'ariyah itu kan makhan itu Jahmiyah. Asy'ariyah itu banci-bancinya Jahmiyah, jadi pemalu dia. Kalau Jahmiyah langsung, Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya wajah, ya. Terus kalau Asy'ariyah gimana? Malu-malu, ya, malu-malu. Wajah di situ artinya ikhlas, amalan yang ikhlas. Jadi Allah punya wajah enggak? Ya itu artinya. Muter-muter di situ malu-malu. Dikejar, Allah itu zat, Allah itu punya wajah enggak? Asy'ariyah mengatakan akhirnya tafwid. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Mereka menafsirkan wajah di situ secara majazi. Ya. Kita kan belajar dalam bahasa Indonesia ada istilah majas kan? Ya. Misalkan dalam dunia sepak bola Indonesia menang melawan Malaysia, padahal yang bertanding cuma 11 orang. Itu kan namanya majas. Ya, itu kan namanya majas. Ya. Nah, kalau satu sifat Allah, satu sifat aja, kemudian Allah tetapkan, Allah perinci sifat itu dengan sifat-sifat yang lainnya, seperti tadi wajah. Ketika Allah mensifati bahwa dirinya memiliki wajah, lalu Allah beritakan wajahnya Allah itu menyandang sifat luhur dan mulia, disifati. Wajah Allah itu dalam hadis diterangkan memiliki cahaya, wajah Allah itu bercahaya, wajah Allah itu
terang benderang. Wajah Allah itu ya indah, sangat indah, sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Wajah Allah itu memiliki subuhat, ya, memiliki kilauan-kilauan cahaya. Seandainya hijab Allah itu dibuka, maka kilauan-kilauan cahaya wajah Allah itu akan membakar semua yang Allah lihat. Nah, itu tidak bisa orang kemudian mengatakan, oh itu wajah di situ majas. Wajah di situ majas. Artinya amal yang ikhlas. Nah, ini ya. Atau wajah di situ maknanya zat. Maknanya apa? Zat. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Zat. Ya, dan abadilah zat Allah. Ya. Jadi punya wajah enggak Allah itu? Itu zat. Enggak usah dibahas Allah punya wajah atau enggak punya wajah. Itu zat kata mereka. Berarti majas itu namanya. Menafsirkan kata wajah dengan majas. Itu tertolak semua dengan perincian sifat-sifat itu. Faedahnya kita takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya itu keimanan buat kita. Kamu percaya enggak Allah ngasih tahu kamu Allah punya wajah, wajah Allah itu Dzul Jalali wal Ikram, wajah Allah itu maha luhur, maha mulia, wajah Allah itu bercahaya, wajah Allah itu indah, cantik kalau bahasa kita, wajah Allah itu ya terang, wajah Allah itu memiliki kilauan-kilauan cahaya. Kamu percaya enggak? Itu semua diberitakan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Sebagaimana yang pernah saya contohkan, tangan Allah menyebutkan dalam Al-Quran memiliki tangan, dan Allah beritakan lebih rinci lagi, tangan Allah itu memiliki jari, tangan Allah itu memiliki telapak tangan, tangan Allah itu memegang, tangan Allah itu menggenggam. Ini nggak bisa dikatakan majas, ya. Oh maksudnya tangan Allah itu nikmat, oh maksudnya tangan Allah itu kudroh. Ya. Wa naqulu inna li bani adam wujuhan. Dan kita juga mengatakan manusia juga punya wajah. Manusia juga punya wajah, tapi kataballahu alaihal halak. Wajah manusia itu enggak abadi. Ya, enggak baqa. Kan tadi yang oleh Allah katakan baqa hanya wajah, wa yabqa wajhu rabbik. Dan abadilah wajah Allah yang menciptakan kamu. Kalau wajah manusia tidak abadi. Wajah manusia tidak abadi, tidak azali, tidak abadi. Ya. Wa naqulu inna aujaha bani adam muhdatsah makhluqah. Tapi kita juga mengatakan wajah manusia itu muhdatsah, baru, sebelumnya tidak ada. Ya, ini enggak azali, makhluqah, diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Jadi ketika kita menetapkan ahlu sunnah, menetapkan Allah memiliki wajah, bukan berarti ahlu sunnah menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, karena manusia punya wajah. Wong perincian sifat wajah Allah dengan sifat wajah manusia saja beda. Ya. Lam takun, sebelumnya enggak ada wajah manusia itu. Fakawwanahallahu ba'da an lam takun makhluqatan. Lalu Allah menciptakan wajah manusia itu setelah sebelumnya enggak ada wajah manusia itu. Aujadaha ba'da makanat adaman. Allah mengadakan wajah manusia itu setelah sebelumnya adam, enggak ada sama sekali. Wa inna jami'a wujuhi bani adam faniyatun ghaira baqiyatin. Dan kita juga mengatakan bahwa wajah semua manusia itu fana. Ya, fana. Ya, enggak baqa. Fana. Fana apa artinya? Enggak abadi. Akan sirna, akan hilang. Ya. Dia enggak kekal.
Yang baqa itu al-baqa lillah. Ya, tasiru jami'an mayyitan. Semua wajah manusia akan berubah menjadi mayit, menjadi mayat, tsumma ramiman, kemudian menjadi tanah. Kemudian menjadi tanah. Ya, tsumma yunshi'uha Allahu ba'da ma sarat ramiman. Kemudian nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kembali wajah manusia itu setelah menjadi tanah. Tsumma tasiru imma ila jannah muna'amatan fiha aw ila nar mu'adzabatan fiha. Lalu ya, manusia itu dengan wajahnya entah dia akan ke surga mendapatkan ya nikmat-nikmat di dalamnya, atau akan ke neraka mendapatkan azab di dalamnya. Fahal yakhturu ya zawil hija, wahai kalian orang-orang yang berakal, ya, wahai kalian orang-orang yang berakal, apakah akan terlintas bibali akilin murakkab fil akal apakah akan terlintas di dalam pikiran orang yang waras akalnya, yafhamu lughatal arab, dan dia paham bahasa Arab, wa ya'rifu khitabaha wa ya'lamu tasbiha, dia memahami artinya. Ya'rifu khitab itu makna, dia mengetahui bahasa Arab, dia akalnya waras, mengetahui bahasa Arab, mengetahui artinya, mengetahui apa itu arti tasbih, menyerupakan. Apakah akan terlintas ya di pikiran orang yang seperti itu, ana hadzal wajah syabih bidzakal wajah, bahwa wajah manusia itu berarti, kalau kita tetapkan manusia punya wajah, berarti sama dengan wajah Allah. Ya, orang yang akalnya waras saja nggak usah ngerti bahasa Arab kan, tentu akan mengatakan ya tidak sama, sesama makhluk aja wajahnya nggak sama, bagaimana bisa wajah makhluk dikatakan sama dengan wajah Allah? Lalu kalau kita menetapkan Allah memiliki wajah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Wal hahuna ayyuhal uqala tasbih wajhi rabbina jalla thana'uhu alladhi huwa kama wasafna ya wa bayyana sifatahu minal kitab wa sunnah bit tasbihi wujuhi bani adam allati dzakarnaha wa wasafnaha. Lalu apakah, wahai kalian orang-orang yang akalnya waras, ya, berarti kita ini menyamakan wajah Allah yang telah diterangkan sifat-sifatnya secara rinci tadi dalam Al-Quran dan hadis dengan wajah manusia yang juga telah kita sebutkan, ya, perincian, ya, profil dari wajah manusia itu. Walau kana tasbihan min ulama'ina lakana kullu qail inna li bani adam wajhan walil khanazir wal qiradah was siba wal hamir wal bighal wal hayat wal aqarib wujuhan qad syabbaha wujuha bani adam bi wujuhil khanazir wal qiradah wal kilab wa ghairiha mimma dzakartu. Kalau ya dianggap bahwa ketika ulama kita menetapkan Allah memiliki wajah sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis tadi, ya, berarti ulama kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka setiap orang yang mengatakan manusia punya wajah, babi punya wajah, ya, kera juga punya wajah, binatang buas punya wajah, keledai punya wajah, ya, begol punya wajah, ya, ular punya wajah, ya, skorpion punya wajah, ya, kalajengking punya wajah. Berarti orang itu menyamakan wajah manusia dengan wajah babi, wajah kera, wajah anjing dan sebagainya yang telah saya sebutkan tadi, ya kan? Iya. Kalau ulama kita ketika menetapkan Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, ya, wajah Allah beritakan dalam Al-Quran dan Allah rincikan sifatnya dalam Al-Quran, ya, dan manusia punya wajah, kita bisa melihatnya, profilnya begitu wajah manusia.
lalu dikomentari, oh itu ulama kalian menyamakan Allah dengan manusia. Berarti ketika ada orang mengatakan manusia punya wajah, ya babi juga punya wajah, kera juga punya wajah, berarti itu orang sedang menyamakan manusia dengan babi, dengan hewan, ya. Ya tidak. Orang yang akalnya waras gak akan ngomong seperti itu. Makanya beliau mengatakan, ya dzawil hija, ya ayuhal uqala. Ya. Butuh akal yang waras. Untuk beragama yang benar itu butuh akal yang waras. Ya. Walastu asibu ana aqalal jahmiyah al mu'attilah inda nafsihi law qala lahu akramun nas alaihi wajhuka yusbih wajal khinzir wal qirat wal qurt wal kalb wal himar wal bighal wa nahwa hadza illa ghadib. Ya. Dan aku yakin, ya, orang yang paling waras dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, ya, seandainya ada orang berkata kepada dia, ya, wajahmu itu seperti wajah babi, wajahmu seperti wajah kera, wajahmu seperti wajah, ya, anjing, wajahmu seperti wajah keledai, ya, wajahmu seperti sapi, ya kan, ya, pasti dia, saya yakin pasti dia marah. Itu kalau Jahmiyahnya akal warasnya. Tapi ya Jahmiyah kan nggak akal warasnya, ya nggak marah. Dibilang wajahmu seperti wajah babi, ya nggak marah dia, ya, dia nggak waras. Nasallahu alaihi. Ya, ini ya bantahan dari Ibnu Khuzaimah. Ya, orang-orang Asy'ariyah tahu nggak? Orang-orang Asy'ariyah murka, ulama-ulama Asy'ariyah itu murka ketika membaca atau dibacakan kitabnya Ibnu Khuzaimah ini. Ya, padahal ini ulama Syafi'iyah. Ya, murka. Ar-Razi yang antum sering dengar namanya apa? Fakhruddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Fakhrur Razi, ya kan? Ar-Razi itu sampai mengatakan, oh, itu kitabnya Ibnu Khuzaimah itu kitab syirik itu katanya. Kitab syirik. Kitab menetapkan keserupaan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, itu kitabnya Ibnu Khuzaimah itu. Ya. Ada siapa? Hafidz al-Mizzi di zaman Ibnu Taimiyah, mertuanya Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tahu ya? Mertuanya itu namanya Hafidz al-Mizzi membacakan kitab Ibnu Khuzaimah. Ya. Orang-orang Asy'ariyah marah semua itu bacakan di masjid. Orang Asy'ariyah marah semua itu. Datang kepada qadhi, datang ke pengadilan, ya, menemui hakim, minta itu Al-Mizzi di penjara itu. Ya, Al-Mizzi sudah mengkafir-kafirkan kami, ya, katanya. Karena Al-Mizzi masuk penjara. Di penjara kemudian Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya jalan kaki datengin Al-Qadhi supaya membebaskan Al-Mizzi, coba. Ya, jadi mereka orang-orang Asy'ariyah itu nebeng aja ke mazhab Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'iyah ketika enggak sesuai dengan, ya, ketidakwarasan mereka itu dikriminalisasi. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan perkataan Ibnu Khuzaimah di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.